Pertanyaan pertama untuk pranikah adalah gimana taunya kalau dia itu jodoh yang dari Tuhan buat saya. Ada beberapa orang yang menarik bagi saya. Kalau si A mau juga saya oke. Kalau si B mau ya oke juga. Tapi A atau B atau C, ini rupanya orang yang percaya diri, alternatifnya banyak. Jadi pergumulannya ini mana yang dari Tuhan gitu ya. Kalau yang orang alternatifnya nggak banyak, mumpung ada yang mau ya udah satu aja, nggak pakai bingung ya kan, nggak pakai bingung ya. Ini orang cantik, orang ganteng nih yang bertanya begini nih. Alternatifnya banyak ini, yang mau sama dia banyak ini. Gimana taunya ini yang dari Tuhan? Oke, silakan Pak Roni, nanti saya akan tambahkan. Baik, kalau menurut saya segala sesuatu mesti dikembalikan kepada kehendak Tuhan. Back to the original purpose. Kembali kepada tujuan awal-awal waktu Tuhan siapkan laki-laki dan perempuan lalu dipertemukan. Itu Kejadian pasal yang kedua ayat 15 sampai 18 ya. Bagaimana Adam dan Hawa ya, mereka Adam lebih dulu baru kemudian Hawa, ya kan? Nah, waktu Adam ada dalam Kejadian 2 ayat 15 itu Tuhan berkata bahwa saya ngomong dari sisi yang perempuan untuk kalau cari pria bagaimana, kalau pria cari wanita bagaimana gitu dulu ya. Baru nanti saya jawab pertanyaannya. Jadi yang pertama adalah Adam itu diciptakan di Taman Eden. Nah, Taman Eden itu artinya the spot of the presence of God. Itu titik atau tempat hadiratnya Tuhan. Jadi pertama mau cari suami ya, pertama pastikan dia hidup dalam hadirat Tuhan atau tidak. Nah, itu kalau prinsip primernya itu harus seiman. Ya. Tapi seiman pun lihat dulu in the presence atau enggak gitu ya. Dia hidup bergaul sama Tuhan enggak? Itu yang pertama. Yang kedua, lalu di Taman Eden itu Adam itu dikasih tugas. Supaya apa? Supaya mengusahakannya. Jadi saya berpikir mengusahakan itu ya mesti kerja. Cari calon suami yang sudah punya pekerjaan. Gitu. Jangan orang yang masih menggantungkan kepada orang tua apa-apa enggak. Ya, saya katakan mesti laki-laki itu kerja. Bahkan di Alkitab bilang sebelum wanita diciptakan, pria udah lebih dulu dikasih tugas bekerja. Jadi sebetulnya kebutuhan pria itu yang hakiki itu kerja dulu. Ya, cari pria yang sudah bekerja. Begitu. Lalu yang ketiga Tuhan suruh to keep it, menjaga. Menjaga taman itu. Nah, ini pria yang bisa menjaga selain hubungan dengan Tuhan, pria yang bisa menjaga hidup Anda. Gitu. Menjaga hidup Anda. Artinya gini loh. Banyak pria itu bisa melindungi fisik perempuan. Misalnya digoda cowok lain, wah langsung, "Hei, lu mau apa?" Wah, itu kelihatan keren ya. Wah, laki-laki ini laki banget gitu loh. Tapi kalau sampai di rumah ngomongnya kasar. Dibilang, "Wah, memang dasar kamu tuh pakaian lu yang bikin orang lah jadi menyolok lu apa." Nah, loh, perkataan kasar. Banyak pria bisa melindungi fisik wanita tapi tidak bisa melindungi perasaan wanita. Carilah pria yang bukan cuma bisa melindungi fisikmu tapi juga bisa melindungi perasaanmu, menjaga perasaanmu dengan perkataan yang lembut tentunya. Itu kalau bicara cari suami loh ya. Lalu yang keempat, Tuhan bilang bahwa to cultivate the garden, menumbuh kembangkan taman itu. Ya, jadi pria yang memang selain punya persekutuan pribadi dengan Tuhan yang berkembang, tapi dia juga menumbuh kembangkan calon pasangannya, Pak. Ya, jadi lihat aja cowoknya itu suka ngelarang-larang nggak? Kan ada beberapa cowok cemburuan. Kamu nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Wah, ini repot ini. Padahal tugas pria itu menumbuh kembangkan pasangannya. Jadi lihat kalau cowok itu ya dia dukung bakatmu, talentamu, dia bilang wah aku dukung kamu melakukan ini gitu ya. Nah dia malah membuat kita bertumbuh berkembang. Nah itu sebuah tanda-tanda telah nyata gitu ya. Baru yang terakhir kualifikasi prianya yang kelima,
Lihat dulu prianya itu dikatakan baru Tuhan bilang gini, it's not good for men to be alone. Tidak baik loh laki-laki sendirian. Aku akan menjadikan penolong yang sepadan. Kan gitu ya, Kejadian berapa itu? 2 ayat 18 bilang begitu. Jadi gini, artinya gini. Itu Hawa belum diciptakan loh itu ya, baru Adam sendirian. Artinya begini, ya. Berfirmanlah Allah, kan begitu ya. Tidak baik laki-laki sendirian. Berfirmanlah Allah. Jadi berikutnya, firman itu datang lebih dulu kepada pria loh daripada pada wanita. Prialah yang lebih dulu menerima firman ketimbang wanita. Itu kalau awal-awal ya. Jadi pilihlah pria yang bergaul pula dengan firman. Ya. Jadi ya memang ini kriterianya kelihatannya wah terlalu tinggi. Nah, ini Alkitab ngajarin. Ini yang Tuhan ajarkan dari awal. Baru Tuhan bilang gini, it's not good for men to be alone. Gak baik laki-laki sendirian. Kenapa? Nah begini Pak Jarod. Kalau ada laki-laki sekalipun ganteng, kaya, terus menjanjikan lah. Tapi gak punya 5 kriteria ini. Ya, hidup dalam bergaul dengan hadirat Tuhan. Bekerja. Lalu menjaga dia bukan cuma badannya tapi perasaan, menumbuh kembangkan pasangan, lalu bergaul dengan firman. Kalau tidak punya kriteria 5 ini, pasti Tuhan akan ngomong gini sama Adam. It is good for you to be alone. Adalah baik bagimu kamu sendirian. Karena kalau kamu tidak punya 5 ini, kamu akan menyusahkan pasanganmu. Kamu akan menyusahkan wanita yang akan kuciptakan. Baru sesudah itu, karena dilihat bahwa Adam punya 5 ini, maka Tuhan ciptakan wanita. Gitu kan. Nah baru Tuhan bilang apa? Nah sekarang giliran. Kalau mau cari seorang istri buat pria gimana? Kalau cari seorang suami, cari 5 kriteria tadi. Kalau seorang istri bagaimana? Yang pertama, wanita juga diciptakan di Taman Eden ternyata, ya kan? Jadi the spot of the presence of God. Jadi sama, mesti harus punya hubungan dengan Tuhan, ya. Dia bergaul dengan hadirat Tuhan. Itu yang pertama buat cari istri ya. Kriteria istri yang kedua dikatakan Alkitab adalah seorang penolong. Nah, gitu kan. Jadi dia harus jadi penolong. Penolong. Nanti saya akan jelaskan penolong di sini apa maksudnya, Pak. Kalau Pak Jarod itu, saya ingat Pak Jarod ini dulu waktu saya menggembalakan di Mataram. Pak Jarod saya minta seminar tentang keluarga ini. Waktu itu saya minta para pendeta-pendeta sekota Mataram kumpul di gereja di mana saya menggembalakan. Pak Jarod pembicara. Saya tidak bisa lupa sekarang Pak Jarod begini. Tuhan cari wanita penolong. Bukan perongrong. Bukan penodong. Apalagi penggarong. Memang Pak Jarod ini pinter. Itu sekarang saya bawa kemana-mana Pak. Kalau saya ngomong penolong Pak. Nah jadi penolong. Ya toh. Nah lalu kemudian menolong apa? Nah ini yang penting kan, menolong angkat barang, bukanlah. Menolong apa penolong di sini? Nah fungsi penolong di sini para wanita perhatikan, menolong supaya pasangannya bisa melakukan 5 tadi. Dia harus menolong laki-laki supaya bisa menikmati persekutuan dengan hadirat Tuhan. Dia harus tolong. Dia harus mengingatkan, menolong. Dia harus tolong suaminya supaya apa? Semangat bekerja. Dia harus menolong calon suaminya pun supaya semangat, daya juang, fighting spirit untuk bekerja. Dia juga harus bisa menolong pasangannya untuk apa? Dia bisa menjaga dirinya. Menjaga persekutuannya dengan Tuhan. Dia juga harus menolong suaminya kalau suaminya atau calon suaminya misalnya supaya mengingatkan dia menumbuh kembangkan pasangannya. Gitu ya. Ingatkan untuk menumbuh. Baru yang terakhir dia harus jadi penolong supaya pasangannya bisa jadi apa tadi yang terakhir? Bergaul dengan firman Tuhan. Nah, jadi wanita ada 3. Pertama, dia tetap hidup dalam hadirat Tuhan. Dia jadi penolong untuk apa? Melakukan 5 fungsi yang laki-laki tadi. Tapi yang terakhir, jangan lupa Pak Jarod. Perempuan dengan pria itu beda. Kalau perempuan itu punya fungsi reproduksi. Ya kan? Dia akan melahirkan.
Dia punya kemampuan berlipat kali ganda, multiplikasi. Lah, dari 1 bisa jadi 2. Itulah wanita. Dengan kata lain, dengar ya para apa namanya laki-laki yang mau kepingin menikah, bahwasanya carilah calon istri yang apa yang disebut punya kemampuan bermultiplikasi. Misalnya gini, ya, ada ungkapan berkata begini, if you give one word to your fiancé, you will receive back from her one sentence. Kalau kamu kasih satu kata aja sama wanita, kamu akan menerima kembali 1 kalimat. Kalau kamu kasih 1 kalimat sama dia, kamu akan menerima kembali daripadanya 1 paragraf. Kalau kamu kasih 1 paragraf sama perempuan, kamu akan terima kembali sama dia 1 toko buku, 1 buku. Kalau kamu kasih kalimat 1 buku sama wanita, kamu akan terima kembali 1 toko buku. Nah, ini yang menarik, Pak. If you give a house to your fiancé, to your girlfriend, you will receive back from her a home. Kalau kamu kasih rumah sama dia, ya, kamu akan terima kembali dari wanita itu atmosfer sorga di rumahmu. Gitu ya. Jadi saya menjawabnya seperti itulah. Soal gimana kok bisa tahu? Ya tentu mesti berdoa lah ya. Cari wajah Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus dalam diri kita. Sebab masalah jodoh ini nggak kayak ngitung kancing ya kan. Anton, Robert, siapa dihitung kancingnya gitu ya. Enggak. Kita mesti doa, Tuhan yang mana ini. Kita kan ada pilihan tadi beberapa. Setelah itu kedua, jangan lupa juga saudaraku komunikasikan kepada bapak rohani saudara. Ya, atau otoritas rohani kita. Sampaikan kepada mereka. Ya toh, untuk mereka mendukung dalam doa. Perlu ada dukungan, tapi juga lihat orang tua. Yang ketiga, orang tua jasmani rohani kita itu juga kita mintai pendapat. Ya, sebab saya percaya perlu ada restu dari orang tua. Gitu ya. Kalau orang tua kita, oh tidak bisa, Papa tidak setuju. Wah, ya kita doa sekarang. Kalau memang kehendak Tuhan seperti saya dengan istri saya tidak disetujui. Ya, saya tidak ada garis Chinese, istri saya Chinese, nggak boleh ditentang. Tapi doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saya doa puasa, ya akhirnya Tuhan melembutkan hati orang tuanya. Gitu. Jadi itu dari saya dulu Pak Jarod, ya semoga bisa bermanfaat gitu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Roni. Saya akan tambahkan pertanyaannya gimana taunya dia jodoh dari Tuhan. Jadi yang Pak Roni sampaikan saya tambah, jadi saya nggak ulang ya. Tapi mungkin saya kelompokkan apa yang Pak Roni sampaikan tadi, banyak yang berupa syarat utama atau fondasi atau keharusan. Jadi misalnya yang sudah pasti kan, firman Tuhan mengajarkan harus seiman. Berarti kalau nggak seiman sudah pasti bukan dari Tuhan. Ya. Tapi saya mau memenangkan jiwa. Penginjilan, cari jodoh. Ya, jangan digabung. Mau melayani, cari jodoh. Jadi kalau cari jodoh ada aturan firman Tuhan harus seiman sepadan. Kalau tidak seiman sepadan sudah pasti bukan dari Tuhan. Jadi itu saya sebut syarat. Ya. Nah, sekarang di antara yang memenuhi syarat, gitu kan? Seiman, sepadan, ya sama-sama pelayanan. Nah ini kan teman pelayanan ada 5-6, tapi yang 3 oke lah, yang 2 oke lah. Yang mana nih? Nah, ini tadi bilang orang cantik, orang ganteng itu alternatifnya banyak. Ada yang nggak punya alternatif, ada yang mau nggak pakai doa, tubruk aja. Jadi sebenarnya walaupun alternatifnya cuma 1 tetap perlu doa. Nah, gimana caranya supaya kita tahu dia yakin dari Tuhan? Saya pakai ceritanya Iska dan Ribkah. Memang karena budaya Abraham nyuruh Eliezer. Tapi Eliezer kan nggak mau salah pilih. Ya, ini cari buat anak bos nih, kalau salah gimana? Maka dia berdoa,
gimana tahunya ini dari Tuhan begitu ya. Nah sekarang Anda nggak perlu cari pembantu ya. Eliezer itu kan pembantu ya. Anda nggak usah cari tangan kanannya Bapak ya untuk nyariin, cari sendiri. Tapi esensinya diambil. Bagaimana Eliezer itu supaya nggak salah pilih, dia berdoa gitu ya. Dia minta tanda dari Tuhan. Kalau ada wanita yang aku minta minum untuk diri saya, tapi yang jawab onta-ontaku juga. Jadi Eliezer nggak minta minum untuk ontanya. Ya, dia bawa 10 onta. Satu onta bisa minum 24 sampai 48 liter. 10 onta bisa dibayangin berangkatnya dari Mesopotamia ke Aram, daerah Padan Aram, tempat asal usul Abraham, itu jauh sekali. Itu onta udah bisa haus semuanya, kantong cadangannya habis. Itu kalau satu ekor unta paling kecil 24 liter, 10 ekor unta 240 liter, satu ember 5 liter, kanan kiri tangannya bawa ember, berarti bolak-balik, waduh, itu bisa 24 kali. Hanya orang yang suka menolong, yang mau memberikan pertolongan, dimintain minum untuk dirinya, menawarkan ontanya. Jadi sebenarnya ini esensinya yang Pak Roni Daud sampaikan tadi, wanita itu penolong gitu. Cuma si Eliezer ini kan penolong itu gimana ya? Ya saya minta minum untuk diri saya ya, tapi nanti yang jawabnya. Nah, artinya sebenarnya arti esensinya adalah supaya tahu itu dari Tuhan, pertama doa minta tanda. Jadi Bapak Ibu belum menikah ya. Yang belum menikah nih, saudara-saudara yang belum menikah boleh berdoa minta tanda ya, tanda karakter ya kan. Suka menolong itu kan karakter. Jadi Anda boleh minta tanda karakter. Gimana karakter yang mana? Nah, harus kenal diri sendiri. Oh, aku orang tipenya ini. Saya banyak kreatif tapi sulit mengambil keputusan. Kalau gitu aku cari orang yang karakternya berani mengambil keputusan. Nah, itu karakter yang melengkapi. Kalau nggak tahu karakter apa yang dipilih, yang dibutuhkan, berarti belum kenal diri sendiri. Berarti belum saatnya cari jodoh, tapi saatnya mengenal diri sendiri. Karena cari jodoh itu kalau sudah dewasa. Dewasa itu mengenal diri sendiri, mengenal yang dibutuhkan. Jadi boleh tanda karakter. Oh begitu Pak Jarod? Iya. Kalau gitu saya berdoa begini Pak Jarod. Ada yang bertanya saya nih, Pak. Saya minta karakter yang lemah lembut, penguasaan diri, tahan nafsu, panjang sabar, murah hati. Wah semua buah roh disebut. Anda rohani sekali. Anda pasti mendapatkan yang seperti itu, ya di sorga nanti, ya di bumi belum ada stoknya, lagi diproses sama Tuhan. Nanti mungkin kalau umurnya udah 99 tahun mau mati, nah itu semua karakternya udah muncul gitu ya. Jadi menurut saya Anda harus realistis. Anda tinggal di Jakarta, Anda tinggal di Batam, itu bukan sorga, ya, tapi seperti di sorga. Jadi cari karakter yang realistis. Nah, berdoa minta tanda. Pak, tandanya udah digenapi, Pak. Saya minta tanda, pakai tanda-tanda fisik, Pak Jarod, yang tingginya beda 10 cm, umurnya beda 2 tahun, semuanya digenapi. Tapi itu pun masih ada 2 alternatif. Maka Anda boleh berdoa namanya peneguhan. Nah, bagaimana Eliezer yakin? Maka ketika dia menghadap orang tuanya si Ribkah, yaitu Laban, orang tua setuju. Nah, ini bagi saya ini namanya peneguhan. Kita yakin dari Tuhan kalau orang tua setuju, kalau calon mertua setuju. Kalau tidak setuju, berdoa sampai setuju. Sudah berdoa Pak, jenis ini hanya bisa dengan doa dan puasa. Maka tambahkan puasanya gitu ya, 40 hari. Hari yang ke-34 kelilingi 1 kali. Hari yang ke-35 2 kali. Kenapa mulainya dari hari yang ke-33? Supaya nggak sampai 7 kali nanti roboh rumahnya. Nah, waktu Anda keliling rumahnya calon mertua, itu apa yang Anda doakan? Dia nggak setuju karena beda suku, roh sukuisme diperangi. Oh, dia nggak setuju karena saya miskin, roh mamon diperangi, gitu ya. Jadi sampai setuju. Kenapa? Karena yang punya hak menyetujui itu orang tua. Kalau pendeta memberkati, merestui, maka Anda harus dapat persetujuan orang tua dan calon mertua. Kalau tidak setuju dua-duanya, Anda harus bergumul ulang, berdoa ulang. Jangan-jangan walaupun tanda-tanda digenapi, tapi bukan si ini, yang lain lagi, gitu ya. Atau memang tanda digenapi, orangnya memang itu, tapi belum waktunya. Siapa tahu dia sedang berdoa, aku akan menikah 5 tahun lagi, cari pacar setahun lagi. Ya, berarti memang dianya pengennya setahun lagi. Anda bersahabat aja. Selama tanda digenapi itu udah bersahabat aja dulu gitu. Jadi itu meyakinkan bahwa
ini yakin dari Tuhan gitu ya. Saya ini dulu belajar begini waktu mau cari pacar. Jadi baca Kejadian pasal 24 Iskak Ribkah itu waktu cari pacar. Saya belajari, saya praktekkan, saya minta tanda yang umurnya beda 2 tahun, tingginya beda 6 cm, orang Tionghoa, anak pendeta, pokoknya tandanya banyak. Digenapi semuanya. Waduh, tambah satu. Itu masih ada 2 alternatif. Akhirnya saya berdoa lagi, Tuhan, ini malam ini saya rapat Bogor Presenter. Itu yang pengurusnya saya, Pak Firil Hadi, almarhum Pak Fungsi dan kawan-kawan. Kita ada 17 pos PI. Yang malam hari ini memilih pos PI sama dengan saya, itu berarti jodoh dari Tuhan. Waduh, malam itu 2 orang itu nggak ada yang milih pos PI saya. Tapi singkat cerita, 6 bulan kemudian di IPB itu ada penjurusan. Jadi semester 1-2 itu belum penjurusan, semester 3 penjurusan. Lalu ada beberapa jurusan yang kampusnya di Dramaga, yang sekarang ini kampus yang baru. Nah, yang salah satu yang saya doakan, 2, itu minta pindah pos PI dengan saya. Mau satu pos PI. Waduh, itu hati jeduk gitu lah. Tiba saatnya gitu ya. Doanya dijawab, butuh waktu berbulan-bulan. Tapi sebelum doanya dijawab, Eliezer di Alkitab menulis, Eliezer mengamat-amati sambil berdiam diri. Jadi saya nggak ngajak-ngajak, ayo dong pos PI saya gitu ya. Kalau saya mengajak-ajak, saya membantu Tuhan menjawab doa saya, nanti malah saya kehilangan keyakinan. Jadi saya berdiam diri sampai tandanya semuanya digenapi. Waduh, ini saya tinggal bilang nih gimana caranya ya deketi ya, gimana caranya deketi ya gitu. Tuhan atur luar biasa. Pada bulan itu saya punya motor, STNK-nya habis, sehingga STNK saya kirim ke Solo. Sementara istri saya sekarang ini, Esther, waktu itu masih belum pacar, calon pacar, dia punya SIM habis. Jadi saya punya motor, STNK habis, saya punya SIM. Dia punya SIM habis, tapi punya motor. Akhirnya saya bilang begini, yuk kalau kita pelayanan, aku yang nyetir, pakai motor kamu. Kita pergi satu motor, saya SIM-nya, dia motornya. Saya kirim STNK saya ke Solo untuk diperpanjang. 3 minggu kemudian datang surat dari Solo, kayaknya sih STNK, tapi saya tidak buka. Biar pakai motor bersama terus gitu. Itu ceritanya, kisah nyata bagaimana Tuhan itu mengatur sampai cara mendekatinya pun Tuhan bisa atur di bulan yang sama. Saya kehabisan STNK dan dia kehabisan SIM gitu ya. Dan ketika STNK saya datang, tetap saya tidak buka saja, pakai aja satu motor, dilanjutkan gitu. Jadi saya yakin banget pacar saya itu dari Tuhan. Waktu kita berantem, saya mau selesaikan masalah. Kenapa? Ini dari Tuhan. Waktu menikah ada perbedaan. Wah, harus diselesaikan. Ini dari Tuhan. Jadi keyakinan dari Tuhan bukan berarti nggak ada masalah. Tapi waktu ada masalah, kita itu nggak berani gampang-gampang putus. Apalagi cerai. Waktu pacaran aja saya nggak berani putus. Oh, ini dari Tuhan. Jangan. Ada masalah, selesaikan. Ada masalah, selesaikan. Karena ini dari Tuhan. Jadi saya setuju kalau saudara itu cari suami, cari istri. Ya, bukan cari pacar. Cari suami, cari istri. Bergumul, yakin dari Tuhan, baru melangkah pacaran dalam rangka persiapan menikah. Jadi cari suami, cari istri, jangan cari pacar ya. Iseng-iseng nih nganggur nih, cari pacar dah buat iseng-iseng. Jangan, cari suami, cari istri. Berdoa minta tanda, kriteria, bergumul, lalu dapat peneguhan, yakin. Nah, menyatakan cinta, pacaran itu persiapan menikah. Ya, itu dari saya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya.